Halo semuanya, jumpa lagi kita di channel Moe Animation Official, channelnya belajar animasi 2 dimensi. Oke teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memberi warna dan juga warna gradasi pada gambar karakter animasi yang sudah kita buat atau kita desain sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat membuat video tutorial terbaru yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar karakter yang saya desain sendiri sebelumnya ya. Sebut saja namanya Bro Afro ya, dengan rambutnya yang gimbal seperti afro dan badannya kekar tegap. Kita akan mewarnai karakter ini ya sebagai contoh ya teman-teman. Nah, sebelumnya pastikan dulu setiap garis gambar yang sudah kita buat di sini ya itu terhubung semua ya. Karena jika terputus garisnya maka tidak akan kita bisa warnai. Dan pastikan juga setiap bagian yang berbeda warna itu garisnya jangan ada yang terputus ya, jangan ada yang bocor karena nanti warnanya akan bercampur ya. Misalnya garisnya terputus di sini ya di bagian warna badan dan rambut. Jika garisnya terputus di sini misalnya, nah begitu kita warnai ya, maka dia akan bercampur. Nah, tapi jika garisnya tidak terputus, maka dia akan mewarnai area masing-masing yang sudah kita tentukan ya. Oke, kita lanjut langsung ke proses pewarnaan ya. Oke, kita langsung saja ke pen bucket tulis ini teman-teman. Shortcutnya itu huruf K. Nah, kemudian ke palet warna di sini. Nah, kita akan cari warna ya untuk kita kombinasikan dan kita aplikasikan ke karakter ini. Kita mulai dari warna rambut terlebih dahulu ya. Kita cari warna yang hitam tapi tidak terlalu pekat ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu bagian warna kulitnya sawo matang ya tapi sedikit gelap. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan juga bagian-bagian detailnya teman-teman. Jangan ada yang tersisa ya, seperti bagian kuku seperti ini ya. Nah, ini tergantung dari bagaimana desain karakter animasi yang teman-teman buat ya. Nah, lalu bagian matanya kita beri warna putih tapi sedikit abu-abu ya, ke bawah sini sedikit. Nah, seperti ini, samakan saja dengan warna giginya. Nah. Oke, lalu kita lanjut bagian bawah di sini. Kita pilih warna merah marun gelap ya. Sekali lagi ini kembali ke selera masing-masing teman-teman. Silahkan teman-teman coba sendiri nanti di karakter animasi yang teman-teman buat. Oke, setelah selesai, nah ini untuk proses pewarnaan sudah selesai teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memberi warna gradasi ya agar gambar ini tampak lebih hidup lagi. Nah, untuk warna gradasinya berdasarkan dari warna dasar yang sudah kita aplikasikan di sini ya teman-teman. Artinya kita menggunakan warna gelap dari warna dasar yang sudah kita buat di sini ya. Nah, teman-teman, sebelum kita memberi warna gradasi, kita harus menggambar terlebih dahulu garis batas warna gradasinya. Saya gunakan pensil tool. Saya contohkan misalnya saya akan menggradasikan terlebih dahulu rambut afronya ini ya. Nah, kita gambar dari sini. Nah, usahakan garis gambarnya ini mirip-mirip ya dengan gambar sebelumnya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, jika sudah, kita gunakan eyedropper tool. Shortcutnya itu huruf I. Lalu kita klik warna afronya. Kemudian kita ke palet warna lagi. Nah, sini kita cari warna yang lebih gelap. Kita turun sedikit. Nah, untuk volumenya sesuai selera teman-teman ya. Apa mau gelap sekali, gelap pekat, atau gelapnya sedang ya, seperti ini. Nah, saya contohkan ini saja ya. Lalu kita seleksi garis yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Kita seleksi. Nah, dan kita hapus. Jadi dia hanya meninggalkan warna gradasinya saja, warna yang sudah kita buat tadi ya. Agar terlihat lebih maksimal lagi, teman-teman juga bisa menambahkan di bagian lainnya. Tapi memang membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama ya, dan konsentrasi yang benar-benar fokus gitu. Nah, seperti ini maksudnya teman-teman. Nah, jadi dia terlihat lebih hidup lagi gambarnya.
Nah, teman-teman bisa melihat ya hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti bisa teman-teman coba sendiri dengan desain karakter teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan memberi garis ya, garis untuk bagian-bagian wajah, leher, dan seluruh bagian tubuh karakter ini ya. Tapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kemungkinan videonya saya percepat sedikit ya. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan menggambar garis gradasinya untuk seluruh bagian tubuh karakter ini ya. Nah, kita akan mewarnanya satu persatu. Kembali kita gunakan eyedropper tool. Kita mulai bagian wajah terlebih dahulu ya. Kita copy warnanya, lalu kita ke palette warna lagi. Nah, kita pilih warna untuk gradasinya. Saya coba warna ini ya. Oke. Nah, saya akan percepat sedikit videonya karena proses ini cukup lama ya. Setelah kita mewarnai seperti ini, kita akan menghapus kembali garis gambar gradasinya. Nah teman-teman, kurang lebih seperti inilah hasil akhirnya setelah kita beri warna gradasi dan juga kita clean up sisip atau kita hapus garis-garis gradasinya tadi. Nah, jika dirasa ada yang kurang dengan kombinasi warnanya atau warna dasar atau warna gradasi yang sudah kita gunakan di sini, tinggal saja kita ubah ya teman-teman. Misalnya saya contohkan, saya ingin merubah warna kulit dasar karakter ini ya. Kita gunakan eyedropper tool. Kita klik ya warna dasarnya, lalu kita ke palette warna di sini. Kita cari warna yang lebih gelap sedikit ya. Nah, seperti ini teman-teman. Atau kita juga bisa mengkombinasikan ketiga warna ini ya. Warna gradasi, warna yang baru saya tambahkan ya, ini. Kemudian warna dasar sebelumnya seperti ini. Intinya yang penting dia satu warna ya, misalnya sawo matang. Tinggal kita mainkan saja gelap terangnya. Dan untuk gradasi itu harus lebih dark atau lebih gelap dari warna dasarnya. Nah, teman-teman juga bisa merubah bagian mana ya. Misalnya untuk warna gradasi ini yang ingin teman-teman rubah bentuknya, bisa kita gambar ulang menggunakan eyedropper tool seperti ini ya. Saya contohkan. Ini saya coba gambar lagi ya. Kemudian kita gunakan eyedropper tool, kita samakan warnanya, lalu kita hapus garisnya. Atau juga bisa menggunakan selection tool ini ya. Nah, teman-teman arahkan saja ke warna gradasinya ini ya. Batasnya ini di bawah ini misalnya saya tentukan. Nah, teman-teman perhatikan ya, untuk perubahan icon pada cursor mouse ini arahkan ke warna gradasinya bagian ujungnya. Teman-teman bisa melihat perubahan icon di bawah tanda panah ini. Nah, jika ikonnya berubah garis lengkung seperti ini, teman-teman langsung bisa merubahnya bentuk daripada warna gradasinya seperti ini.
Nah, ini hanya sebagai tips dari saya ya, agar teman-teman bisa mengkombinasikan cara-cara yang bisa teman-teman gunakan dalam proyek animasi teman-teman ya. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Mohon maaf sekali untuk segala kekurangan. Jika ada saran, kritik ataupun masukan yang membangun, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat membuat video tutorial terbaru yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.